Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali anak-anak di channel MGMP Matematika Kota Semarang bersama Pak Joko. Kali ini kita bertemu pada topik materi yang lain. Topik apa itu? Nah, nanti akan Pak Joko jelaskan topiknya. Nah, lebih dahulu Pak Joko akan berikan motivasi terlebih dahulu untuk kalian ya. Materi yang kita akan pelajari adalah materi tentang persamaan garis anak-anak. Perhatikan gambar ini. Ini sebuah gambar tangga anak-anak ya. Tentunya kalian melihat gambar seperti ini sudah tidak asing lagi. Nah, gambar tangga itu adalah kondisi nyata yang nanti akan kita pelajari pada kondisi matematika, yaitu merupakan gambar-gambar tentang persamaan garis. Ini suatu gambaran ya, biar kalian nanti paham apa sih yang akan kita pelajari. Namun untuk lebih jelasnya, Pak akan memberikan motivasi untuk kalian terlebih dahulu ya. Karena pada kondisi seperti ini kita harus selalu menyemangati dan selalu bersemangat. Untuk itu, Pak Joko di sini sebagai teman kalian, teman sharing berbagi ilmu matematika, akan menyampaikan 3 tips ya. Tips yang pertama adalah selalu dan selalu menjaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan yang ada pada segala tempat yang kita lalui ya. Nah, yang kedua, setelah kesehatan tentunya kita harus punya semangat belajar. Nah, semangat itu ditentukan oleh 2 hal nih ya. Kalau kita selalu beranggapan bahwa setiap tempat yang kita jumpai ya, setiap tempat yang kita kita posisinya di mana gitu ya, atau semua sumber belajar yang kita hadapi itu merupakan sekolah dan guru kita. Sehingga kalau kita punya prinsip seperti itu ya, dimanapun juga kita berada, itulah sekolah kita. Dan siapapun yang kita hadapi, itulah guru kita. Asal itu bisa memberikan kita pencerahan, memberikan kita penjelasan. Nah, dan yang terakhir, itu kita harus selalu memiliki perasaan ini anak-anak. Ya, kalian tahu kan bahwa matematika itu pelajaran yang tidak gampang ya. Untuk itu kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa matematika. Namun ada satu syaratnya, asal kita terus mencoba sampai bisa. Nah, ini merupakan berat ya, karena kemana untuk mencoba sampai bisa itu harapan dari seorang guru untuk semua murid-muridnya. Nah, ini adalah motivasi yang Pak Joko sampaikan untuk kalian. Mudah-mudahan di video pembelajaran kali ini Pak Joko bisa menyampaikan dengan jelas dan kalian bisa menerima dengan jelas dan diakhiri dengan bisa ya. Itu motivasi dari Pak Joko anak-anak. Kita lanjut ya. Ya seperti biasa Pak Joko akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Ada 2 anak-anak, kalian baca ya, itu ada 3.4 dan 4.4 ya. Itu 2 kompetensi dasar, yang 3.4 adalah kompetensi tentang pengetahuan dan 4.4 adalah kompetensi tentang keterampilan ya. Karena memang pada kurikulum kita ini ada 2 penilaian yang kita dapatkan ya, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, ya, kita lanjutkan penjelasan kita. Apa sih yang akan kita pelajari pada persamaan garis ini anak-anak? Nah, tentunya ada poin penting yang ingin Pak Joko garis bawahi, yaitu tentang bentuk umum persamaan garis. Nah, ini digambarkan pada 2 gambar ini dan dilanjutkan dengan 2 gambar yang lain.
ternyata gambarnya itu beraneka ragam ya. Bagaimana anak-anak sudah punya satu pancingan clue pembuka ibaratnya biar kalian tuh lebih tertarik tentang apa yang akan Pak Joko sampaikan di video pembelajaran kali ini. Itu anak-anak ya. Kita akan teruskan. Nah, seperti biasanya Pak Joko selalu itu memberikan permasalahan ya. Biasa ini Pak Joko selalu memberikan permasalahan. Gak usah khawatir anak-anak ya. Karena hidup ini memang merupakan suatu permasalahan. Kalau kalian percaya bahwa di balik masalah itu ada ilmu. Ingat nggak kata-kata pepatah ya? Di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, kesulitan itu sebagai suatu pembuka ilmu. Ilmu itu yang akan membuat suatu masalah menjadi mudah. Nah, masalahnya apa toh Pak? Masalahnya itu ini anak-anak. Kalian tuh akan Pak Joko ajak untuk memahami bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus. Ada bentuk A, ada bentuk B, ada bentuk C. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah nanti yang akan kita bahas. Lalu bentuk-bentuk itu mau diapakan sih Pak? Nah, tentunya bentuk-bentuk itu harus kita buat grafiknya. Di mana grafik itu ada 3 langkah. Ya, ilmunya 3 langkah ini ya. Poinnya yaitu menentukan 2 titik. Bisa dengan sumbu X, dengan sumbu Y, atau titik tambahan. Nah, coba anak-anak, permasalahan seperti ini kalau tidak Pak Joko ajak kalian untuk berbagi ilmu, kira-kira kalian bisa nggak ya menyelesaikan? Pak Joko yakin ada yang bisa, karena anak-anak itu punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang tanpa dijelaskan dengan membaca dia paham. Nah, namun tidak semua anak memiliki kemampuan seperti itu. Untuk itu Pak Joko hadir di sini untuk menemani kalian untuk sharing dan berbagi ilmu. Tentunya untuk memecahkan masalah ini. Setuju nggak anak-anak? Mau dilanjut nggak ini? Oke ya, kita lanjut. Nah, tentunya poin pentingnya adalah kita itu ingin belajar bagaimana toh cara menggambar grafik persamaan garis ya. Nah, ya. Pak Joko akan mengajak kalian tuh bernyanyi. Ya. Nah, dengan nyanyian yang akan Pak Joko ajak ini, mudah-mudahan akan memberikan kalian motivasi untuk lebih lanjut menguasai pelajaran ini. Wah, ternyata ada lagunya juga ya. Lagunya seperti apa? Ya, kalian ikuti ya, nadanya seperti ini anak-anak ya. Saya yakin nada ini nggak asing buat kalian. Seperti apa nadanya? Nih. Menggambar persamaan grafik garis lurus dilakukan dengan mencari 2 titik. Titik yang pertama ada di sumbu X, titik yang kedua ada di sumbu Y. Jika posisi 2 titik sama, kalian dapat cari titik yang lain. Lalu coba hubungkan 2 titik itu. Itulah cara menggambar grafik garis. Mudah kan? Asik kan? Mari kita mencoba. Nah, seperti itu anak-anak nadanya. Nah, gampang dipahami kan nadanya? Nah, semoga kalian suka dengan lagu yang Pak Joko Gubah ini dan memberikan kalian motivasi ya untuk lebih tertarik belajar bersama Pak Joko ya. Asik ya belajar bersama Pak Joko, ada lagu-lagunya. Baik, dari lagu itu akan kita ambil kesimpulan ya. Ternyata langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis itu ada langkah yang pertama. Apa itu? Menentukan titik potong sumbu X. Langkah kedua, menentukan titik potong sumbu Y ya. Dan apabila langkah pertama dan langkah kedua itu menghasilkan titik yang sama, tentunya harus menambah 1 titik tambahan. Nah,
Titik tambahan itu adalah titik yang lain, ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kalau dua titik itu sudah kita ketemukan, kita akan menggambar titik itu pada bidang kartesius. Nah, setelah titik itu kita gambar, kita akan menghubungkan titik tersebut, ya, nih menjadi sebuah garis, ya. Nah, biar lebih jelas, Pak Joko akan mengambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama seperti ini, anak-anak. Lukis persamaan garis dengan bentuk 2x min 3y sama dengan 12. Nah, langkah-langkahnya kita ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita simpulkan tadi. Nah, langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Bagaimana ya caranya? Kita ikuti langkahnya seperti ini ya, anak-anak ya. Soal tadi kita tuliskan. Nah, ada hal yang penting yang harus kita pahami bahwa secara titik potong sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, terus kalau kita lanjutkan, berarti Y itu akan kita ganti nilainya dengan 0. Sehingga kalau Y-nya kita tukar dengan 0, maka kita dapat menghitung seperti ini. 2X min 0 sama dengan 12. Sehingga kalau dihitung 2x min 0 kan 2x, ya. Karena pengurangan 0 itu kan tidak akan mengubah nilai. Nah, sehingga karena 2x sama dengan 12, maka kita akan mendapatkan x sama dengan 12 dibagi 2. Dan menghasilkan nilai x-nya adalah 6, ya. Nah, setelah nilai x-nya 6, maka itu harus kita tulis dalam notasi titik. Notasi titik itu kurung buka, komponen X, komponen Y baru kurung tutup. Tadi nilai X-nya berapa? 6 kan? Berarti komponen depannya 6. Nilai Y-nya berapa tadi? 0. Sehingga kita mendapatkan titik 6,0. Nah, kita lanjut karena yang berikutnya menentukan titik potong sumbu Y. Kalau pada titik potong sumbu X, nilai Y-nya 0, tentunya dengan asumsi yang sama, kalau titik potong sumbu Y berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita akan dapat menghasilkan perhitungan sebagai berikut. 0 itu untuk menggantikan X kan, sehingga 2 kali 0 min 3Y sama dengan 12. Sehingga 2 kali 0 menghasilkan 0, min 3Y sama dengan 12. 0 min 3Y itu kalau dihitung menghasilkan min 3Y. Yang teliti ini ya, 3Y atau min 3Y. Min 3Y. Min 3Y sama dengan 12. Sehingga kalau kita hitung, Y itu 12 dibagi min 3. 3,3 ya, akan menghasilkan Y sama dengan negatif 4. Dengan cara yang sama, akan kita tulis notasi titiknya. Kurung buka, komponen X-nya adalah 0, komponen koma, baru komponen Y-nya adalah negatif 4. Sehingga menghasilkan titik 0, negatif 4. Nah, ternyata langkah pertama dan kedua menghasilkan yang berbeda. Sehingga kita bisa masuk pada langkah berikutnya. Menggambar titik pada sebuah bidang kartesius. Nah, yuk kita rangkum lagi ya, dua langkah tadi. Bidang kartesius itu kita buat seperti ini. Ya, sumbu Y dan sumbu X kita lukis. Dibuat pada kertas berpeta, dikasih angka-angka. Ya, tentunya kalian tidak asing lagi kan dengan angka-angka ini. Jangan kebalik-balik ya, posisi negatif dan positifnya. Nah, tadi di tahap pertama, atau langkah pertama kita menghasilkan 6,0. Nah, 6,0 itu kalau digambar akan menempati posisi seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua. Tadi apa? Menghasilkan titik potong sumbu Y. 0, negatif 4.
Posisinya seperti ini. Nah, ini adalah posisi 2 titik yang menggambarkan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan, langkah keempatnya tinggal menghubungkan titik tersebut menjadi sebuah garis. Ya, seperti ini anak-anak kita simulasikan ya. Dari menggambar bidang kartesius, menentukan titik potong sumbu X, menggambarkan titik potong sumbu X, ya, menentukan titik potong sumbu Y, menggambarkan titiknya di titik potong sumbu Y, dan akhirnya kita hubungkan dua titik itu menjadi sebuah garis lurus. Bagaimana? Pak Joko berharap kalian bisa memahami dengan baik, ya. Nah, namun jika kalian ada yang belum paham, Pak Joko akan berbaik hati ya. Pak Joko akan tambahkan satu contoh yang kedua. Ya. Nah, kali ini Pak Joko akan mengambil contoh dengan soal seperti ini. Masih sama kan? Yaitu lukis persamaan garis dengan bentuk 2x min 3y sama dengan 0. Ayo kita ikuti langkah-langkah yang tadi dilakukan pada contoh pertama. Langkahnya, langkah pertama menentukan titik potong sumbu X. Ya, dengan cara yang sama, titik potong sumbu X tadi didapatkan dari nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau dihitung dengan cara yang sama, Y-nya kita ganti dengan 0, kita substitusikan namanya dengan 0 ya, akan menghasilkan 2X min 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 0 kan 0 ya. 2X negatif 0 sama dengan 0. Sehingga 2X dikurangi 0 ya 2X. Sehingga 2X sama dengan 0. Nah, di langkah ini ada anak-anak yang tidak teliti nih ya. Ya, jadi anak-anak banyak mengatakan X sama dengan min 2 atau 2. Nah, ternyata kita harus telaten anak-anak. Sabar ya, sabar ya. Dengan cara yang sama, ternyata X-nya 0 bagi 2. Nah, kalau 0 dibagi 2 kan menghasilkan 0. Sehingga titiknya adalah kurung buka komponen X-nya 0, komponen Y-nya juga 0. Menghasilkan titik 0,0. Nah, yuk kita lanjut. Langkah kedua, titik potong sumbu Y. Pada titik potong sumbu Y, pada contoh pertama, kita ikuti aja. Ya. Jadi syaratnya apa? X-nya diganti dengan 0. Kalau X-nya diganti 0, maka akan 2 dikurung buka, 0 kurung tutup, negatif 3Y sama dengan 0. Hasilnya tentunya 2 kali 0 adalah 0. 0 dikurangi 3Y sama dengan 0. 0 dikurangi 3Y menghasilkan negatif 3Y sama dengan 0. Sehingga akan kita dapatkan nilainya adalah 0 dibagi negatif 3 dan menghasilkan nilai 0. Nah, karena nilai Y-nya 0, maka titik yang kita dapatkan adalah kurung buka komponen X-nya 0, komponen Y-nya juga 0. Ternyata langkah pertama dan kedua menghasilkan titik yang sama. Ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pahami tadi, kita akan mencoba mencari titik yang lain. Karena syaratnya titiknya ada 2, baru 1 ya. Karena langkah pertama dan langkah kedua itu menghasilkan titik yang sama. Nah, caranya bagaimana? Ada tipsnya nih ya. Ambil nilai X, misalnya 3. Kenapa kok diambil 3? Itu kelipatan koefisien Y. Coba kita perhatikan. Koefisien Y-nya berapa? Negatif 3 kan? Nah, berarti X-nya kita ambil kelipatan 3. Apa harus 3? Bisa kok. Karena kelipatan 3, setelah 3 berapa? 6, bisa. 9, bisa. Tapi kita ambil yang kecil aja ya. Biar nanti pas kita menggambar, tidak menggambarkan titik yang jauh. Ya. Kalau dihitung, 2 kali 3 itu 6. Sehingga 6 min 3Y sama dengan 0. Kalau dihitung, maka min 3Y sama dengan min 6. Negatif 6, Pak Joko ya. Kalau dihitung, maka Y itu menghasilkan nilai 2. Karena negatif 6 dibagi negatif 3.
Sehingga kita dapatkan titik yang lain, yaitu 3,2. 3 komponen X, 2 komponen Y. Jangan kebalik. Ya, ingat anak-anak, jangan kebalik, yang teliti. Ya. Nah, karena 2 titik sudah kita dapat pada contoh pertama, maka titik itu akan kita gambar. Ya. Kita gambar pada bidang kartesius. Nah, yuk kita rangkum. Tadi titik langkah pertama dan langkah kedua kan sama, 0,0. Kalau 0,0 itu posisinya di sini. Nah, langkah ketiga tadi titik yang lainnya ada 3,2. 3-nya di komponen X dan 2-nya komponen Y. Kalau kita ketemukan ada di posisi titik ini. Ya. Nah, tadi langkah yang terakhir, menghubungkan 2 titik itu pada bidang kartesius dan menghasilkan sebuah garis. Ya. Kita review lagi anak-anak ya. Kita gambar koordinat kartesius. Ya. Tadi langkah yang pertama dan kedua menghasilkan titik yang sama. Titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya dengan posisinya adalah di 0,0. Nah, langkah keduanya adalah titik yang lain menghasilkan titik 3,2. Ya, 3-nya di X, 2-nya di Y. Sehingga menghasilkan perpotongannya di titik tersebut. Nah, setelah 2 titik kita gambar, kita tinggal menghubungkan. Inilah gambar grafik persamaan garis lurus. Ya. Semoga anak-anak tambah paham dan tambah semangat untuk menguasai materi yang Pak Joko ajak bahas pada video ini. Ya. Bagaimana anak-anak? Capek ya? Nah, rasa capek itu akan berbuah jadi ilmu kalau kalian ikhlas menjalaninya. Dan senang tentunya, harus senang dulu ya. Baiklah anak-anak, kalian akan lebih mahir dan lebih paham apabila kalian mau berlatih mandiri. Seperti itu, dalam video ini Pak Joko akan memberikan kalian latihan ya. Karena dengan latihan itu kita akan jadi paham, mengerti, dan terampil. Nah, tentunya kita harus tekun, rajin ya, melawan rasa malas. Merasa enggan kita lawan ya, biar kita tidak kalah. Masa manusia kalah sama rasa malas ya, nggak boleh begitu anak-anak ya. Latihan sambil kita rangkum ya, bahwa tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik garis lurus. Langkah pertama, menentukan titik potong sumbu X. Berarti nanti latihannya, langkah pertama kalian lakukan ya. Langkah kedua kalian ikuti ya, menentukan titik potong sumbu Y. Seperti contoh tadi kan. Nah, langkah ketiga kita lakukan bila titik pertama dan kedua menghasilkan titik yang sama ya. Setelah itu kita gambar titik itu pada bidang kartesius. Dan akhirnya setelah 2 titik kita gambar, kita tinggal menghubungkan titik tersebut menjadi sebuah garis. Hanya seperti ini anak-anak ya. Latihan ikhlas, mengerjakan soal sepenuh hati. Jangan keburu-buru minta bantuan teman. Jangan buru-buru melihat kerjaan teman. Ya, belajar ikhlas, belajar kerja keras. Ya, untuk menjadi anak yang cerdas. Ya, ingat anak-anak, kalau kalian mau jujur, mau berusaha keras, insya Allah ilmu itu akan datang untuk kalian. Ya, percaya enggak anak-anak? Nah, ya. Sepertinya itu yang bisa kita bahas pada pertemuan di video pembelajaran di channel Matematika MGMP Kota Semarang. Ya, tentunya bersama Pak Joko. Ya. Kiranya kita sudah sampai pada penghujung pertemuan anak-anak. Dan rasanya sedih nih Pak Joko kalau sudah sampai penghujung. Karena mau berpisah sama kalian. Ya. Kalian merupakan sesuatu untuk Pak Joko. Karena Pak Joko ini guru, jadi sangat membutuhkan murid. Tentunya murid yang menghargai ilmu, menghargai gurunya, dan sayang dengan gurunya. Karena
Guru pun sayang sama murid-muridnya. Ya, guru selalu mendoakan biar murid-muridnya itu pandai dan menghadapi masa depannya dengan gemilang. Baiklah anak-anak ya. Akhirnya Pak Joko harus pamitan sama kalian. Mohon maaf kalau selama sharing di video pembelajaran ini ada salah ucap atau salah kata atau salah salah menyampaikan materi barangkali. Mohon koreksinya. Nah, sekali lagi Pak Joko berharap kalian bisa menguasai materi ini dengan baik. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu anak-anak pada video pembelajaran berikutnya. Salam. Kita bisa matematika asalkan kita terus mencoba dan terus mencoba sampai kau bisa.